mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saudara-saudara, dalam subuh yang penuh dengan kebugaran dan kesehatan ini, senantiasa Allah masih memberikan iman Islam pada diri kita dan pada kehidupan kita. Seorang muslim yang pada saat di akhirat itu akan menemukan konsekuensi apa yang dilakukannya di dunia. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah dijelaskan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah, tidak bergeser qadama abdi, yakni kaki-kaki dari hamba-hambaku, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kaki-kaki hamba tidak bergeser di hari kiamat, hatta yus'alu an arba'in, sehingga para hamba itu akan ditanya oleh Allah dengan 4 persoalan. Ini nanti akan ditanyakan kepada kita tentang persoalan-persoalan yang pernah kita lakukan pada saat kita di dunia. Nah, apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita rasakan di dunia, apa yang diberikan Allah di dunia itu akan ditanyakan oleh Allah. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan diberikan pada saat di akhirat. Apa yang ditanyakan di akhirat nanti? Supaya kita tidak menyesal, maka Rasulullah memberikan kabar. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Dari pemberian umur yang diberikan Allah kepada kita, apakah kita sudah memanfaatkan? Apakah kita sudah melaksanakan kebaikan di umur-umur itu? Apakah sudah bermanfaat umur yang diberikan kepada kita pada saat kita masih di dunia? Ini menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan tentunya dari Allah yang memberikan kenikmatan umur, yang memberikan umur yang panjang dan umur yang disediakan untuk kita. Kita gunakan apa? Kenikmatan yang begitu besar berupa umur itu. Kalau umur itu kita gunakan sebagai hal yang baik, kesempatan itu kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, manfaat umur kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berbuat baik kepada manusia dan bermanfaat kepada orang lain adalah salah satu bagaimana caranya umur itu bisa manfaat dan barokah. Dan ini akan dipertanyakan oleh Allah. Bagaimana nantinya ketika kita di dunia tidak pernah memanfaatkan umur? Kita di dunia tidak pernah menjadikan umur itu berfaedah. Apa yang kita jawab nanti pada saat kita bertemu dengan Allah? Apa yang kita pertanggungjawabkan dari kebaikan-kebaikan umur yang ditanyakan oleh Allah? Pada saat itu tidak ada yang bisa bicara apa-apa.
yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Kita tidak bisa berkelit, kita tidak bisa berargumentasi, bahkan beralasan apapun. Karena tidak ada makhluk yang bisa bicara pada saat itu kecuali dengan izin Allah. Dan tentunya Allah akan memberikan mereka bisa menjawab sesuai dengan apa yang dilakukan tanpa dirubah sama sekali. Pertanyaan yang kedua setelah umur, wa an sababihi fima ablah. Dari pada saat kita masih muda, apakah sudah bermanfaat apa yang kita lakukan pada saat kita masih muda? Usia kita yang masih muda, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk apa? Apakah untuk berfoya-foya? Apakah untuk leha-leha? Pada saat usia kita masih muda, kalau kita gunakan untuk kebaikan, kalau kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka insya Allah kekuatan bagaimanapun pada saat tua, ketika kita masih muda, masih semangat, kita bisa beribadah banyak, kita bisa sholat, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan pahala yang dilimpahkan kepada kita dengan jumlah yang banyak. Pada saat kita tua nanti, walaupun tenaga kita tidak memungkinkan, kesempatan kita tidak memungkinkan, kekuatan kita tidak memungkinkan seperti masih muda, maka pada saat tua kita tetap akan diberi pahala yang sama seperti pada saat kita muda, walaupun gerakan dan amal perbuatan yang baik kita berkurang. Maka ketika kita masih muda, jangan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sababaka, pada saat Anda muda, adalah hal-hal yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk kita melakukan kebaikan. Jangan menggunakan cara seperti orang-orang yang mengatakan, besok pada saat saya tua, saya akan bertobat. Belum tentu, karena kita dibatasi umur. Maka pada saat ini kita akan mencoba belajar berbuat baik untuk membangun amal-amal yang baik. Pertanyaan yang ketiga yang diberikan kepada kita, wa mimmalihi min aina iktasabahu. Harta benda kita, rizki kita, makanan kita, itu akan dipertanyakan dari mana kita peroleh. Bekerja kita sudah halalkah? Pencarian ekonomi kita sudah baikkah? Dari mana? Apakah dari hal yang halal atau yang haram? Besok akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah kita bekerja sudah mengikuti ajaran Allah? Apakah kita bekerja sudah dengan cara-cara yang halal? Apakah sebaliknya dengan cara haram? Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Wa fima anfaqahu, dan apakah hasil yang kita peroleh dari bekerja kita, ya, dari pencarian ekonomi kita, dari pekerjaan kita, itu pernah diinfakkan. Diinfakkan kemana? Diberikan kepada siapa? Apakah pemberian itu dengan cara halal apa haram? Apakah kita gunakan infak untuk saudara-saudara kita,
keluarga kita terutama, nafkah kepada istri dan anak kita, ataukah kita salurkan kepada yang lain dengan cara yang tidak baik? Kemana hasil-hasil yang kita peroleh selama ini? Sudah benarkah, sudah luruskah, sudah sesuaikah kita berikan kepada orang yang berhak? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan butuh akuntabilitas pertanggungjawaban yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini tentang harta benda, tentang hasil yang kita peroleh tiap hari. Bagaimana cara dan bagaimana cara mencari dan bagaimana cara untuk menyalurkan apa yang kita peroleh berupa rezeki dan harta benda. Semua akan dipertanyakan oleh Allah. Yang paling akhir adalah wa an ilmihi madza amila fihi. Pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu. Ilmu yang kita peroleh dari para kiai itu apakah kita sudah mengamalkan? Ilmu yang diberikan oleh para alim ulama yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, apakah sudah kita amalkan? Kalau tidak, uljima bilijami minan nar, kita akan dikendalikan dengan kendali api neraka. 4 hal ini akan dipertanyakan oleh Allah pada hari akhir nanti. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah tentang umur. Yang kedua adalah tentang usia muda. Yang ketiga adalah tentang harta benda dan rezeki yang sudah kita kumpulkan, dengan cara apa dan disalurkan kepada siapa. Yang terakhir adalah ilmu yang kita terima dari para guru-guru kita, sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita amalkan? 4 hal itu sebelum kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan di dunia kita bersama-sama mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan 4 hal itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan qada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.